Sepak bola terus bergulir, menghadirkan informasi dan dinamika terbaru setiap hari. Dari kompetisi lokal hingga panggung internasional, setiap momen punya cerita, gol, strategi, transfer, hingga fakta di balik layar. Disinilah kami hadir, merangkum dan menyajikan berita sepak bola secara ringkas dan berimbang. Bersama membaca bola, makin paham, dan update berita bola terkini. Persebaya Surabaya menunjukkan mental baja saat bertandang ke markas Bali United pada lanjutan Indonesia Super League. Meski tampil tanpa Kapten Bruno Moreira, Bajul Ijo justru bermain disiplin dan penuh determinasi. Sejak menit awal, Persebaya tampil efektif memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah. Gol cepat Mihailo Provic membuka kepercayaan diri tim, sebelum pemain muda Ahmad Suaib dan Risto Mitrevski menambah keunggulan lewat serangan terorganisir. Bali United sempat memperkecil kedudukan di menit akhir, namun tak cukup membendung dominasi Persebaya. Kemenangan 3-1 ini jadi bukti kedalaman skuad dan kematangan taktik, sekaligus menegaskan Persebaya mampu curi 3 poin penting di kandang lawan meski tanpa sang pemimpin di lapangan. Persebaya Surabaya kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu tim paling sulit ditaklukkan musim ini. Hasil imbang kontra Bali United memperpanjang catatan tak terkalahkan Bajul Ijo menjadi 13 laga beruntun. Dari 13 pertandingan tersebut, Persebaya mampu meraih 6 kemenangan dan 7 hasil imbang, sebuah bukti nyata konsistensi dan mental kuat tim. Meski tak selalu menang, Persebaya menunjukkan karakter pantang menyerah hingga peluit akhir. Solid di lini belakang, disiplin dalam bertahan, dan efektif saat menyerang menjadi kunci rentetan hasil positif ini. Jika performa seperti ini terus dipertahankan, Persebaya berpeluang besar terus bersaing di papan atas dan menjadi ancaman serius bagi siapapun lawannya. Mihailo Provic menjawab semua keraguan dengan cara yang paling berani. Striker Persebaya itu menunjukkan semangat juang luar biasa saat menghadapi Bali United. Meski sempat mengalami benturan keras hingga kepalanya harus terbalut perban, Provic menolak menyerah. Ia tetap berdiri di garis depan, bertarung dengan bek lawan, dan terus mencari ruang. Mental baja dan determinasi tinggi akhirnya terbayar lunas. Provic sukses mencatatkan namanya di papan skor, menjadi simbol perjuangan Bajul Ijo di laga penuh tensi ini. Gol tersebut bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa Provic adalah pejuang sejati yang rela mengorbankan segalanya demi Persebaya. Debut B anyar Persebaya, Gustavo Fernandes, langsung memberi warna di lini belakang. Meski baru pertama kali tampil, Gustavo menunjukkan ketenangan dan disiplin dalam membaca permainan. Heatmap memperlihatkan area kerjanya yang aktif di sisi kanan pertahanan, sigap menutup ruang dan membantu build up. Catatan statistiknya solid, 2 intercept, 7 sapuan, 7 recovery, serta 5 duel udara dengan 3 kemenangan, menandakan dominasinya saat duel bola atas. Ia juga mencatat 1 blok tembakan penting dan hanya sekali dilewati dribble. Rating 6,7 menjadi bukti kontribusi awal yang menjanjikan. Debut ini memberi sinyal positif bahwa Gustavo siap menjadi opsi andalan Persebaya untuk memperkokoh pertahanan ke depan. Bernardo Tavares langsung memberi dampak nyata bersama Persebaya. Dalam 4 laga awal, pelatih asal Portugal ini mencatatkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Debutnya dimulai dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Malut United, lalu tampil dominan saat membungkam PSIM Yogyakarta 0-3. Ujian berat datang ketika menghadapi Dewa United, namun Persebaya tetap mampu mengamankan 1 poin lewat hasil imbang 1-1. Puncaknya, Bajul Ijo tampil matang dan penuh kontrol saat menaklukkan Bali United 1-3 di kandang lawan. Sentuhan taktik, disiplin, dan mentalitas juara mulai terlihat jelas. 4 laga awal ini menjadi sinyal kuat, era Bernardo Tavares bersama Persebaya berjalan ke arah yang sangat menjanjikan, sebuah masterclass dari pinggir lapangan. Persebaya Surabaya mulai menunjukkan wajah barunya lewat kedatangan sejumlah pemain anyar. Beberapa rekrutan langsung mendapat kesempatan tampil dan memberi kontribusi nyata. Nama pertama adalah Bruno Paraiba, striker asing yang langsung mencuri perhatian. Pada laga debutnya bersama Bajul Ijo, Bruno sukses mencetak 1 gol, sinyal positif untuk lini serang Persebaya. Di sektor pertahanan kiri, hadir Jefferson Silva. Bek kiri asal Brasil ini sudah tampil dalam 2 pertandingan dan langsung menyumbang 1 assist, menunjukkan peran penting dalam membantu serangan. Selain itu, Persebaya juga mendatangkan Pedro Matos dari Semen Padang. Gelandang ini telah mencatatkan 2 kali penampilan dan diharapkan mampu menambah kedalaman serta keseimbangan lini tengah. Dengan kombinasi pemain baru yang mulai beradaptasi, Persebaya optimistis menatap kompetisi musim ini. Bajul Ijo siap melangkah lebih jauh dengan kekuatan anyar. Persebaya Surabaya resmi melepas sejumlah pemain jelang musim baru.
Beberapa nama yang sebelumnya jadi bagian skuad Bajul Ijo kini memilih melanjutkan karir ke klub lain. Dimulai dari Dime Dimov, bek asing yang dipastikan tak lagi berseragam Persebaya. Kemudian ada Kadek Raditya, pemain muda yang dilepas untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Di lini depan, Persebaya juga berpisah dengan Dejan Tumbas, striker asing yang sempat diharapkan menambah daya gedor. Selain itu, Rizky Dwi Pangestu juga resmi meninggalkan skuad hijau. Nama terakhir yang cukup mencuri perhatian adalah Diego Mauricio, penyerang asing yang kini bukan lagi bagian dari Persebaya. Manajemen mengucapkan terima kasih atas kontribusi para pemain dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karir selanjutnya. Persebaya pun dipastikan bakal menyiapkan komposisi baru demi target musim depan. Menurut kamu dari daftar di atas apa masih ada yang layak dipertahankan?